Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desti Pratiwi, NPM 2042205051, kelas 5G. Mata kuliah pendidikan kelas rangkap, dosen pengampu Bapak Tio Gusti Satria, Magister Pendidikan. Baiklah, pada pertemuan kali ini saya akan menjelaskan materi tentang pengorganisasian kelas. Selamat menyaksikan. Baiklah, di sini ada 3 pokok bahasan. Yang pertama, penataan ruang kelas. Yang kedua, pengorganisasian murid. Dan yang ketiga, disiplin kelas. Baiklah, saya akan menjelaskan dari ketiga pokok bahasan ini. Yang pertama, tentang penataan ruang kelas. Pengaturan ruang kelas. Pengaturan ruang kelas merupakan bentuk dari kemampuan guru dalam memanajemen kelas dan menciptakan iklim pembelajaran yang baik bagi siswa. Mengatur lingkungan fisik bagi pengajaran merupakan titik mulai yang logis untuk pengelolaan ruang kelas karena hal ini merupakan sebuah tugas yang dihadapi semua guru. Menurut Caroline dan Edman 2015, ada 4 kunci bagi guru yang melakukan pengaturan ruang kelas yang baik, yaitu yang pertama, jadikanlah wilayah, sirkulasi dan mobilitas siswa tinggi dan bebas dari kemacetan. 2. Pastikan setiap siswa dapat dipantau dengan mudah oleh guru. Yang ketiga, menjaga agar instrumen pengajaran yang sering digunakan dan perlengkapan siswa mudah diakses. Dan 4. Pastikan bahwa para siswa dapat dengan mudah melihat presentasi dan seisi kelas. Nah, pengertian dari tata ruang kelas sendiri merupakan upaya yang dilakukan oleh guru dalam menciptakan lingkungan pembelajaran yang kondusif melalui kegiatan pengaturan siswa dan barang atau fasilitas pembelajaran, sehingga tujuan pokok mengatur menata ruang kelas adalah untuk menciptakan dan mengarahkan kegiatan siswa serta mencegah munculnya tingkah laku siswa yang tidak diharapkan melalui penataan tempat duduk, perabot, pajangan, dan barang-barang lainnya di dalam kelas. Selanjutnya ada beberapa tujuan tata ruang kelas secara khusus. Yang pertama, mewujudkan situasi dan kondisi kelas, baik sebagai lingkungan belajar maupun sebagai kelompok belajar yang memungkinkan siswa untuk mengembangkan kemampuan semaksimal mungkin. Yang kedua, menghilangkan berbagai hambatan yang dapat menghalangi terwujudnya interaksi pembelajar. Yang ketiga, menyediakan dan mengatur fasilitas perabot kelas yang mendukung dan memungkinkan siswa belajar sesuai lingkungan, sosial, emosional, dan intelektual siswa dalam kelas. Dan yang keempat, membina dan membimbing sesuai dengan latar belakang sosial, ekonomi, budaya, serta sifat-sifat individunya. Yang kedua ada pengorganisasian murid. Baik dalam kelas normal maupun pembelajaran kelas rangkap, murid harus diorganisasi dengan baik. Hal ini agar kelas selalu hidup aktivitas siswanya. Adapun modal pengorganisasian kelas bisa berupa: pertama, kelompok belajar. Kelompok belajar perlu dilakukan karena guru tidak selamanya dapat bersama-sama di satu kelas, terutama dalam pembelajaran kelas rangkap. Di sini ada beberapa cara untuk merencanakan kegiatan kelompok belajar. Yang pertama, menentukan bagaimana cara murid bekerja sama dengan temannya. Yang kedua, menentukan program pelatihan bagi pengembangan keterampilan bekerja sama. Yang ketiga, memberikan tugas yang dapat dihasilkan oleh kelompok. Yang keempat, meletakkan dasar-dasar kerja secara teliti. Yang kelima, memutuskan bagaimana belajar bersama akan dievaluasi. Bentuk kedua dari pengorganisasian murid adalah belajar mandiri. Prinsipnya dalam belajar mandiri, guru melepaskan diri dari ketergantungan terhadap fasilitas yang dikirim oleh pemerintah dan terhadap kelengkapan jumlah guru yang mengajar di sekolahnya. Dalam hal ini, guru bisa mengungkap, menggali, dan memanfaatkan kekayaan alam yang serba melimpah. Dan pokok bahasan yang terakhir ada disiplin kelas. Pengertian disiplin kelas adalah ketaatan dan ketepatan pada suatu aturan yang dilakukan secara sadar tanpa adanya dorongan atau paksaan pihak lain, atau suatu keadaan di mana sesuatu itu berada dalam tertib, teratur dan semestinya, serta tiada suatu pelanggaran-pelanggaran baik secara langsung maupun tidak langsung. Selanjutnya ada teknik-teknik membina disiplin kelas. Terdapat
3 bagian. Yang pertama, teknik keteladanan guru. Guru hendaknya memberi contoh teladan sikap dan perilaku yang baik kepada siswanya. Yang kedua, teknik bimbingan guru, yaitu guru diharapkan senantiasa memberikan bimbingan dan penyuluhan untuk meningkatkan kedisiplinan para siswanya. Yang ketiga, teknik pengawasan bersama, yaitu dalam disiplin kelas yang baik, guru mengandung pula kesadaran akan tujuan bersama. Guru dan siswa menerimanya sebagai pengendali sehingga situasi kelas menjadi tertib. Baiklah, itu tadi pemaparan materi dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.